Nah, ini menarik untuk bahan muhasabah ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan diri kita. Apakah aku normal, Pak? Apakah saya baik-baik saja, Pak? Kalian tidak usah takut, tidak usah frustasi, tidak usah galau kalau merasa tidak baik-baik saja. Wong normal tidak normal itu tergantung parameternya. Di situ saya tulis misalnya, normal dan tidak normal itu bisa dari banyak pendekatan. Bisa normal tidak normal itu pendekatannya sosiokultural, sesuai kewajaran di tengah masyarakat. Kadang-kadang di masyarakat tertentu ini normal, di masyarakat yang lain tidak. Nah, jadi kadang-kadang kalian juga begitu, merasa tidak normal karena tidak cocok saja dengan kesepakatan masyarakatnya. Mungkin tidak ada hubungannya dengan benar salah, tapi yo kalah dari sisi populer saja. Di situ saya kasih contoh ini, kalau di buku ada contoh di budaya tertentu menangis meratap pada pemakaman orang asing itu biasa, tapi di budaya yang lain dianggap tidak normal. Wong pemakamannya orang asing kok sampai menangis meratap-ratap. Nah, ini namanya budaya. Ada satu daerah kalau teman-teman disuguh makan harus habis. Tapi di daerah yang lain kalau teman-teman disuguh makan justru jangan habis. Nah, itu kenormalan yang berbeda dari kultur yang berbeda. Kenapa sih logikanya kok yang di sini harus habis? Yo biar tidak mubazir. Sementara yang sini jangan sampai habis, biar kita tidak dianggap nek basa Jawa ini geragas. Disuguhi banyak sekali yo, habis semua kan gitu. Ya, makanya kalian harus pinter-pinter ya kalau bertamu di tempat yang jangan sampai habis yo, kalau ngambil makanan yang banyak nanti biar tidak habis. Nah, kalian harus paham budaya. Jadi normal dan tidak normal ini berdasarkan budaya. Ada yang berdasarkan fungsi, namanya pendekatan fungsional. Disebut normal kalau kita bisa melakukan apa saja sendiri, mandiri. Bisa makan sendiri, bisa sekolah sendiri, bisa jalan sendiri, bisa apa-apa mandiri. Terus, oh berarti kamu sehat. Nah, ini namanya fungsional. Kamu normal. Nah, yang tidak bisa sendiri, perlu bantuan, perlu dorongan, orang menyebutnya tidak normal. Ini namanya pendekatan fungsional saja. Ada kalanya normal dan tidak normal itu berdasarkan zamannya saja. Zaman dulu normal, zaman sekarang tidak normal. Di buku ada contoh, zaman dulu kalau ada guru mukul muridnya, biar muridnya kapok, biar muridnya jadi tidak nakal lagi, itu biasa. Tapi sekarang bisa dilaporkan polisi gurunya. Nah, normalnya berubah hari ini. Nah, ini pendekatannya sejarah. Makanya kalian jangan kaget, kan banyak itu sekarang yang melapor guru dan murid itu. Zamannya berubah ternyata. Tidak sama dengan dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya kadang-kadang setiap hari Senin itu gurunya ganti penggaris. Iya, karena tiap hari Senin kita disuruh baris, dilihat kukunya. Kalau panjang-panjang kukunya dipukul pakai penggaris, gitu ya. Kadang sampai penggarisnya patah. Itu kalau hari ini bisa ditangkap polisi, gurunya dianggap penganiayaan. Tapi zaman dulu normal. Itu berarti pendekatan sejarah, normal tidak normal itu. Ada kalanya pendekatan situasional, ya lihat situasi. Di situasi tertentu normal, tapi di situasi yang berbeda ya tidak normal. Kamu kuliah misalnya pakai baju tidur, orang menyebut kamu itu tidak normal, kuliah kok pakai baju tidur. Nah, berarti apa? Salah situasi, bukan berarti pakai baju tidur itu keliru, tapi tidak pas situasinya. Nah, kalau baju tidur kamu pakai tidur baru pas. Ini namanya situasional.
Situasinya apa, kamu melakukan apa. Normal dan tidak normalnya tergantung situasi. Ada pendekatan medis. Kalau ini ya berdasarkan vonis ahlinya. Kalau ingin tahu normal atau tidak, ketemu dokter, ketemu psikiater, ketemu psikolog. Ada normal dan tidak normal itu berdasarkan statistik. Mayoritas itu seperti syairnya Ronggo Warsito itu, menangi zaman edan. Di zaman edan justru yang waras akan dianggap edan karena semua orang edan. Kalau semua orang sudah edan, yang tidak edan akan dianggap edan. Yang waras dianggap tidak normal karena semua orang sudah tidak normal lagi. Ini namanya statistik. Misalnya ngaji filsafat ini, semuanya setuju filsafat. Kalau ada satu yang anti filsafat, ini kan dianggap tidak normal. Ini normal dari aspek statistik. Mayoritas, minoritas. Jadi kalian tenang saja kalau ada orang bilang, kamu itu dasar tidak normal. Lu tidak normal dari perspektif apa dulu? Apakah perspektif kultural? Apakah perspektif sejarah? Apakah... Jadi biar kamu tidak terlalu stres kalau dianggap tidak normal ya. Ternyata normal tidak normal itu ya parameternya banyak macam-macam. Kadang baik-baik saja ya disebut tidak normal karena salah situasi misalnya. Mungkin kalian sering salah kostum atau salah apa, itu kan situasional. Atau ya vonis dokter saja, kan itu kata dokter. Kalau saya sih kan ada orang yang begitu. Nah, normal dan tidak normal, ya sakit tidak sakit tergantung saya lah. Masa tergantung dokternya, kan ada orang kayak begitu. Nah, ini ukuran-ukuran normal atau tidak. Tapi meskipun begitu, kalau ini kan standar.